Terima kasih Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, yang saya hormati kepada Ketua, Anggota, Sekretaris Jenderal, dan Deputi serta Kepala Biro dan pejabat utama Sekretariat Jenderal Kabinete Indonesia, yang saya hormati kepada Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Polhum Kemendagri, yang saya hormati kepada Ketua DKPP dan anggota DKPP RI, yang saya hormati kepada Ketua dan anggota Bawaslu serta Sekretaris Bawaslu dan pejabat Sekretariat Bawaslu Republik Indonesia. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, saya akan menyampaikan beberapa isu strategis dana kampanye pemilihan tahun 2024 yang ini kami tuangkan dalam rancangan peraturan KPU tentang dana kampanye. Next slide. Sistematika rancangan PKPU dana kampanye ini terdiri dari 11 bab, mulai dari ketentuan umum, tahapan dana kampanye pemilihan, dana kampanye. Next slide. Penerimaan laporan dana kampanye peserta pemilihan, audit dana kampanye, tanggapan masyarakat. Next slide. Sistem informasi dana kampanye, pedoman teknis, larangan dan sanksi, laporan dana kampanye relawan. Mengenai bab 10 ini pada pemilihan yang sebelumnya ini belum diatur, tetapi untuk kali ini di pemilihan serentak nasional 2024 kami mengatur tentang kewajiban pelaporan dana kampanye relawan. Bab yang terakhir, bab 11, ketentuan penutup. Next slide. Isu strategis yang pertama, ya, jadi ada 8 isu strategis yang kami kemukakan di dalam rapat konsultasi ini. Pertama, penggantian pasangan calon. Dalam kami melakukan legal drafting rancangan peraturan KPU tentang dana kampanye, kami telah menuangkan dalam pasal 13 dan pasal 23 tentang kewajiban penyampaian laporan dana kampanye yang harus diperbaharui apabila nanti dalam dalam proses pencalonan ini ada penggantian paslon. Maksud saya penggantian ini dilakukan sebelum 30 hari, ya, sebelum 30 hari pemungutan suara, karena memang hal tersebut memungkinkan dari sisi regulasi peraturan perundang-undangan, dan tentunya yang demikian nanti akan diatur dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai calon, dan itu nanti dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit ataupun yang bersangkutan wafat atau mendapatkan putusan pengadilan. Next slide. Yang selanjutnya sanksi. Isu strategis kedua adalah sanksi. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaporan dana kampanye pasangan calon, maka KPU akan mengatur hal-hal sebagai berikut. 1. Apabila terdapat pasangan calon yang tidak atau terlambat menyampaikan laporan dana kampanye, baik laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, KPU akan memberikan peringatan yang disampaikan melalui surat KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan dana kampanye tersebut dengan rentang waktu yang ditentukan. 2. Apabila setelah disampaikan peringatan dan kesempatan untuk menyampaikan nama paslon bersangkutan tetap tidak menyampaikan laporan dana kampanye, maka paslon tersebut diberikan sanksi di masing-masing laporan yang dimaksud, yaitu A. Laporan awal dana kampanye atau LADK akan diberikan sanksi larangan untuk melakukan kegiatan kampanye apabila paslon tidak melaporkan LADK sampai rentang waktu yang ditentukan, yang nanti secara teknis akan diatur di dalam pedoman teknis. B. Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, bagi paslon tidak dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang jika paslon tidak mau melaporkan sumbangan dana kampanye. C. Untuk laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tidak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih sampai dengan pasangan calon tersebut menyampaikan LPPDK. Nah, sanksi-sanksi ini sebelumnya dalam pengaturan dana kampanye belum diberlakukan dan baru kali ini kami akan lakukan. 3. Sebelum memberikan sanksi, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota terlebih dahulu akan melakukan klarifikasi untuk selanjutnya menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan yang diputuskan dalam rapat pleno. 4.
Pasangan calon yang tidak atau terlambat menyampaikan laporan dana kampanye baik LADK, LPSDK, dan LPPDK akan diumumkan kepada publik. Ini sebagai bentuk tindak lanjut dari prinsip terbuka dalam penyelenggaraan pilkada. Isu strategis ketiga, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK. Dalam pengaturan rancangan PKPU tentang dana kampanye, KPU akan mengatur bahwa periode pembukuan LPSDK dimulai 1 hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian LPSDK atau laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Hal ini kami tuangkan di dalam rancangan pasal 27 ayat 3. Isu strategis keempat yaitu perbaikan laporan dana kampanye untuk meningkatkan transparansi dan akurasi laporan dana kampanye pasangan calon. Maka pada tahun 2024 ini, maksudnya dalam Pilkada Serentak Nasional 2024 ini, pasangan calon diberikan waktu untuk dapat melakukan perbaikan dan penyampaian LADK, laporan awal dana kampanye perbaikan, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye perbaikan, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye perbaikan. Hal ini dituangkan dalam rancangan pasal 30 ayat 3, pasal 31 ayat 3, pasal 32 ayat 4. Isu strategis kelima, penyumbang pihak lainnya. Mengenai penyumbang pihak lainnya akan diatur bahwa sumbangan dari persorangan menjadi 4 kategori, yaitu 1. Anggota partai politik pengusung, individu persorangan, anggota parpol non-pengusung, dan relawan. Hal ini dituangkan dalam pasal 6 ayat 5. 6. Pembatasan pengeluaran dana kampanye akan diatur dalam mekanisme penghitungan jumlah pembatasan pengeluaran dana kampanye yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan agar setiap pengeluaran untuk alat peraga kampanye dan belanja bahan kampanye juga dirinci pembatasannya untuk setiap jenis alat peraga kampanye dan jenis bahan kampanye. Hal ini kami tuangkan dalam rancangan pasal 18 yang tentunya nanti dalam praktiknya harus disinkronisasi dengan pengaturan kampanye itu sendiri yang tadi telah dipresentasikan rancangan peraturannya oleh kolega kami. Isu strategis ketujuh, sumbangan dalam bentuk uang elektronik. Ya. Semakin berkembangnya teknologi mengakibatkan munculnya jenis sumbangan dalam bentuk uang, yaitu uang elektronik. Hal ini kami atur dalam rancangan pasal 10 ayat 1 dan ini dalam pilkada serentak terakhir di tahun 2020 belum diatur. Kini kami akan atur penggunaan e-money, ya, e-money, electronic money. 8. Transparansi. Melalui aplikasi SIKADIKA, Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye, kami berharap transparansi dalam pelaporan dana kampanye, termasuk juga dalam praktek kampanye dapat ditingkatkan. SIKADIKA akan membuat pola agar informasi pelaksanaan kampanye dan tanggapan masyarakat dapat menjadi bahan penyanding antara kesesuaian laporan dana kampanye peserta pemilihan pemilihan tahun 2024 dengan fakta pendanaan pada proses kampanye yang di mana dalam sistem informasi tersebut terdapat fitur untuk mengunggah aktivitas kampanye pada SIKADIKA. Mengapa kami atur demikian atau kami buat fitur khusus untuk mengunggah aktivitas kampanye? Karena selama ini seringkali pelaporan dana kampanye mendapatkan kritik publik yaitu terkesan hanya sebatas prosedural, tidak transparan, sehingga kini ada fitur untuk mengunggah aktivitas kampanye dan nanti masyarakat bisa menyampaikan tanggapannya apakah aktivitas kampanye yang diunggah ke dalam aplikasi SIKADIKA ini sesuai dengan fakta atau tidak. Kami berikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapannya. Selanjutnya KPU juga akan melakukan publikasi secara berkala. Ya, KPU akan mengumumkan informasi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta pemilihan tahun 2024 secara berkala melalui laman atau website info pemilu yang dikelola oleh KPU. Hal ini kami tuangkan di dalam pasal 70. Selanjutnya tanggapan masyarakat. Dalam hal terdapat tanggapan masyarakat, masukan atau informasi yang disampaikan oleh masyarakat akan disampaikan kepada kantor akuntan publik untuk selanjutnya menjadi catatan dan proses audit. Proses audit yang akan dilakukan kantor akuntan publik itu adalah audit kepatuhan yang tentunya jika ada rekomendasi dari Bawaslu mungkin bisa jadi akan meningkat pada tahap audit yang lebih tinggi. Hal ini kami atur pasal 65. Selanjutnya berkaitan dengan akses SIKADIKA, siapa saja yang bisa mengakses SIKADIKA, KPU akan mengatur
atau memberikan akses data laporan dana kampanye yang ada pada SIKADK kepada pertama Bawaslu pada setiap tingkatan, kedua lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan ketiga lembaga negara yang berwenang untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikianlah presentasi atas 8 isu strategis dalam legal drafting atau rancangan peraturan KPU tentang dana kampanye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak Idam.